Ya saudara, terima kasih Anda masih di Rumah Pilkada 2020. Nitya masih bersama dengan Pak Putri dan juga Ibu Desi. Kita masih akan berbicara soal bagaimana persiapan KPU Karangasem jelang Pilkada besok 9 Desember 2020. Pak Putu, tadi terakhir kita bahas soal bagaimana KPU Karangasem memfasilitasi beberapa pemilih yang mungkin ada kendala ya, seperti di rumah saja, karantina dan sebagainya. Nah, terkait dengan koordinasi dengan desa adat atau banjarnya, sudah sampai di mana Pak Putu, KPU Karangasem? Kalau untuk koordinasi itu kita sampaikan ke PPS, PPK PPS itu mereka mendata. Mereka mendata, kan kita harapkan keluarga pemilih itu sudah melaporkan mereka 1 hari sebelum pencoblosan. Nah, pada hari ini mereka sedang didata ini. Iya, hari ini semua tim sedang turun mendata. Ya, hari ini didata siapa yang tidak bisa datang ke TPS seperti itu. Nah, kita data seperti itu. Nanti kalau ada di situ baru nanti kan pada hari H besok kita turun di jam 12 itu. Tetapi dengan persetujuan dari pengawas pemilu dan juga saksi ya, dan itu tetap dengan persetujuan. Ya, tetap. Karena itu bagian dari kita tidak bisa memaksakan bahwa memang kita di satu sisi kita harus melayani mereka untuk memilih, tapi satu sisi kita juga ada regulasi yang harus dilaksanakan juga. Tapi kalau saya lihat sepertinya ini PR berat ya untuk tahun ini pemilihannya, karena banyak tim yang harus turun. Itu kurang lebih berapa tim yang turun Pak ke desa dan banjar itu? Berapa tim yang dikerahkan dari KPU? Kalau untuk KPU kan di masing-masing TPS itu sudah ada petugasnya 7 orang. 7 orang anggota KPPS dibantu dengan 2 orang tenaga linmas. Itu di masing-masing TPS. Nah, untuk di PPS itu kita ada 3 orang tugas KPPS di masing-masing desa semua, 3 orang, dan di kecamatan ada 5 orang. Kurang lebih segitu ya. Kemudian kalau untuk regulasi jam juga kan kita protokol kesehatan meskipun kita sudah pakai masker, hand sanitizer dan tangan, ada pengaturan jam pemilihnya Pak Putu supaya tidak berkerumun, itu gimana dari KPU? Di masa pandemi ini itu salah satu dari 15 hal baru. 15 hal baru. Okay. Dari samping pemilihnya diturunkan dari yang semula 800 per TPS maksimal, sekarang menjadi maksimal 500 per TPS. Okay. Ya, dari 500 per TPS itu memang di dalam C pemberitahuan itu juga sudah dibuat di sana. Ada pengaturan pemilih kedatangan. Nah, pengaturan kedatangan ini juga diatur dari jam 7 sampai jam 13 itu diatur sesuai dengan jumlah pemilih per TPS. Itu kita memang turunkan langsung ke KPPS agar mendata itu. Ya, itu mereka yang mengatur. Ya, mereka yang mengatur itu. Dan itu sudah diatur dalam 15 hal baru. Tapi itu kita tahan dulu, nanti kita bahas setelah ini ya Pak Putu. Kita ke Bu Desi dulu terkait dengan sekarang ada atribut partai ya untuk kampanye yang juga sudah harus diturunkan. Apalagi sekarang sudah habis 1 ya Bu Desi. Sudah sejak kapan itu mulai diturunkan? Iya. Jadi atribut partai politik artinya atribut pasangan calon ya, alat peraga kampanye khususnya baik yang difasilitasi KPU atau yang dicetak sendiri oleh pasangan calon, itu kita sepakat sudah diturunkan tanggal 5 ya, di akhir masa kampanye itu diturunkan sendiri oleh pasangan calon atau tim kampanye. Nah, ketika misalnya masih ada yang tercecer, jadi setelah tanggal 5 itu, tanggal 6 kita sudah melakukan pembersihan semua alat peraga kampanye tersebut. Jadi tanggal 6, 7, 8 itu kan masa tenang. Jadi di situ masyarakat sudah benar-benar menentukan pilihan itu tidak dengan intervensi. Jadi sudah tenang semua, sudah bersih gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang mengganggu pemandangan gitu. Oh, ini misalnya jadi maunya milih ini, jadi kalau melihat masih ada alat peraga kampanye masih bisa terkontaminasi. Ya, jadi filosofi daripada masa tenang itu kan benar-benar masyarakat itu bisa dengan tenang memilih nanti untuk tanggal 9 Desember gitu ya. Jadi di 3 hari sampai dengan tanggal 9 itu kita minta kepada pasangan calon, tim kampanye agar tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun gitu, baik tatap muka, kemudian di media sosial juga, ataupun memasang alat peraga kampanye. Jadi semua sudah kita turunkan di tanggal 6, 7, dan 8. Terakhir ini sudah bersih. Bahkan ya dan hari ini monitoring kita juga terkait dengan pembuatan TPS, salah satunya ini juga kita pantau juga ya. Jadi di areal TPS itu memang benar-benar tidak boleh ada
alat peraga kampanye, Mbak, atau atribut-atribut yang berbau pasangan calon gitu. Itu yang juga menjadi poin kita dalam monitoring kita di pembuatan TPS ini. Karena dalam asas dari pemilihan itu sendiri kan ada asas bebas. Ini asas bebas ini masyarakat tuh bebas menentukan pilihan tanpa intervensi. Nah, salah satu yang bisa membuat atau mengintervensi pilihan adalah ini, atribut-atribut ini kan bisa jadi juga menjadi intervensi bagi masyarakat juga. Maka dari itu kita bebaskan. Sudah bersih ya? Oh, kan semua sudah. Iya, dan di TPS juga di hari H juga kita melarang atau tidak mengizinkan pemilih atau saksi untuk menggunakan atribut-atribut yang berbau pasangan calon. Jadi benar-benar kondisi netral di TPS. Berarti sudah dari 3 hari ya, sudah 3 hari ini semuanya sudah tenang. Sudah tenang, sudah bersih. Sudah bersih, sehingga besok siap memilih masyarakat, ya dengan pikiran yang jernih gitu. Tanpa melihat iklan-iklan lagi. Iya, betul. Oke, tapi itu sudah dibicarakan juga dengan pasangan calon ya, sudah. Untuk para pendukung agar tidak share sesuatu di media sosial, karena itu yang paling gampang sekarang. Betul. Kami juga sebelum berakhirnya masa kampanye, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pasangan calon, dan pasangan calon sudah menyatakan sepakat itu ya, melalui tim kampanye gitu, sudah sepakat bahwa di masa tenang ini kita benar-benar bersih gitu ya, benar-benar tidak lagi melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Nah, itu poin yang kami tekankan kepada pasangan calon. Baik, kemudian kalau untuk kita ke Pak Putu nih, untuk saksi, ada pembatasannya Pak dari masing-masing pasangan calon? Ya, kalau untuk saksi itu memang diatur dalam peraturan PKPU yang nomor 18 tahun 2020. Itu saksinya memang surat mandatnya untuk 2 orang. Untuk 2 orang. Ya, tetapi yang boleh masuk ke TPS itu satu orang. Okay. Mereka bisa bergantian. Ya. Bisa bergantian, yang satu masuk pada saat pemungutan, terus yang satunya pada saat penghitungan. Seperti itu bisa. Atau sejam mereka keluar lagi, masuk lagi bisa. Pokoknya itu koordinasikan ya, dua. Yang penting hanya 2 maksimal. 2. Ya, dan maksimal yang masuk 1. Per calon 2 orang, tapi yang masuk 1. Kalau bicara soal itu, saya penasaran untuk 15 hal barunya. Mungkin bisa dijabarkan sedikit Pak Putu, 15 hal baru di TPS. Oh, 15 hal baru di TPS ya. 15 hal baru yang ada di TPS itu pemilih dari 800 sudah diturunkan jadi 500. Itu salah satunya. Terus tidak ada jabat tangan, tidak ada berkerumun, terus cuci tangan. Mereka juga memakai masker, memakai sarung tangan. Terus petugas yang kita siapkan di TPS, tugas KPPS-nya itu juga lengkap memakai masker. Dan juga kita juga disediakan itu satu baju asmat untuk mereka. Untuk KPPS tugasnya. Nah, terus tinta untuk tetes, dulu celup, sekarang sudah tetes. Ya, pakai tetes. Terus ada bak cuci tangan di pintu masuk dan juga pintu keluar. Mereka sebelum melakukan pencoblosan cuci tangan dulu, nanti setelahnya juga cuci tangan lagi. Ya. Nah, terus di TPS juga kita melakukan disinfektan, melakukan penyemprotan sebelum pelaksanaan pemilihan pagi hari itu kita semprot dulu arealnya. Setelah itu kita lakukan bertahap. Nah, bertahap ini kita juga bisa di tahap penyemprotan yang bertahap itu kita bisa juga melihat dari kehadiran pemilih. Nah, begitu pemilihnya agak lenggang, kita lakukan penyemprotan lagi. Berarti itu terus berkala ya? Iya, berkala sampai pemilihan selesai. Berarti ini sudah tidak ada alasan lagi untuk para pemilih itu takut datang ke TPS. TPS. Betul. Nah, kita harapkan dari 15 hal baru yang ada di TPS itu, pemilih itu jangan takut. Karena petugas yang kita gunakan pada saat yang tugas-tugas KPPS ini juga sudah direkrut. Sudah direkrut, mereka dinyatakan sudah non-reaktif. Oke, berarti semua petugas di lokasi juga sudah pasti sudah aman ya? Ya, kita di Karangasem itu petugas kita 10.035. Itu sudah direpit semua dan dinyatakan negatif. Baru kita bisa turunkan mereka sebagai petugas. Kalau yang ada yang reaktif kita ganti. Baik. Nah, itu selama waktu pencoblosan. Tapi setelah itu penghitungan suara kan pasti akan ramai lagi. Nah, itu kira-kira seperti apa pengaturannya Pak Putu? Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini, Pak Putu. Saudara, kita masih akan membahas soal persiapan dari KPU Kabupaten Karangasem. Nanti setelah yang satu ini, tentu